Setiap perjalanan selalu punya cerita, dan di setiap langkah selalu ada alasan untuk bersyukur. Inilah Kansano Tabi. Hai, aku Vida. Dan aku Temang Dadang. Dua orang Indonesia yang kini menjalani perjalanan hidup di Jepang. Lewat perjalanan ini, kami ingin mengenal Jepang selangkah demi selangkah. Bukan hanya mengunjungi tempat-tempat yang terkenal, tetapi juga berhenti sejenak untuk mendengarkan cerita, bertemu dengan orang-orang baru. Terima kasih. Indonesia itakoto aru? Nah, di situ. Jakarta. Siapa namanya? Nama aku Rey. Dia nanti baru di Senta terus mau ke Shizuoka ya? Ya, iya. Oke. Mantap. Ya, semangat. Semangat. Menemukan makanan halal dan Bismillahirrahmanirrahim. belajar menghargai hal-hal sederhana yang mungkin sering kali terlewat. Kami percaya setiap tempat, sekecil apapun, selalu memiliki cerita. Satu prefektur demi satu prefektur, hingga 47 prefektur di Jepang, kami tidak tahu akan sejauh apa perjalanan ini membawa kami. Tapi selama masih ada jalan untuk dilalui, akan selalu ada alasan untuk bersyukur. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Langkah pertama kami dimulai dari prefektur Chiba. Bagi banyak orang, Chiba adalah gerbang menuju Jepang, tempat di mana jutaan orang pertama kali menginjakan kaki di negeri ini. Namun, hanya sedikit yang benar-benar berhenti untuk mengenal Chiba. Padahal, di balik bandara yang sibuk, pantai yang membentang, desa-desa yang tenang, hingga kota-kota kecil yang sering terlewat, Chiba menyimpan jauh lebih banyak cerita daripada yang kami bayangkan. Disinilah berdiri monorel gantung terpanjang di dunia. Keretanya bukan berjalan di atas rel, melainkan bergantung di bawahnya, seolah melayang di atas kota. Keren bukan? Dan itu hanyalah satu dari sekian banyak cerita yang dimiliki Chiba. Karena semakin lama kami tinggal di sini, kami justru semakin sadar bahwa masih banyak tempat yang ternyata belum benar-benar kami kenal. Dan mungkin perjalanan ini bukan hanya tentang mengajak kalian mengenal Jepang, tapi juga mengajak kita semua untuk melihatnya sedikit lebih pelan. Karena sebuah awal tidak harus selalu terburu-buru, bukan? Okay, so it's July 2026 and today our journey begins here in Narita. Guys, jadi aku lagi ada di Narita dan lagi lihat ini dashi. Jadi dia tuh kayak kereta gitu, lucu banget dan keren banget. Kayak gitu.
Iya. Ketemu teman baru. Siapa namanya? Nama aku Ray. Ray. Dia nanti baru di Senta terus mau ke Shizuoka ya? Ya iya. Oke. Mantap. Ya, semangat semangat. Semangat. Kita lagi nyaksiin apa namanya ini dashi gitu. Jadi sekarang aku tuh lagi ada di Narita Gion Festival dan lagi ngeliatin salah satu kebudayaan Jepang gitu kan. Jadi ini anak-anak kecil diajarin buat gimana caranya dia tuh mempertahankan turun-temurun gitu dari festival ratusan tahun yang lalu. Dan kalian harus lihat ini tuh bener-bener menarik banget karena sumpah para pesertanya tuh antusias banget dan mereka tuh bener-bener semangat banget ngedorong dashi atau si apa namanya si kereta dari kayu itu, si floatingnya itu, terus kayak pada nari-nari gitu, keren banget. Narita Gion Festival adalah salah satu festival terbesar di prefektur Chiba. Tradisi ini telah berlangsung sejak awal abad ke-18. Bermula sebagai doa masyarakat untuk memohon perlindungan, kesehatan, dan keselamatan. Hingga hari ini, festival ini tetap diselenggarakan setiap bulan Juli dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Narita. Kalau kalian pikir Narita itu cuma ada bandara, hari ini aku mau ngajakin kalian ngeliat sisi lain dari Narita. Yaitu hari ini karena di Narita itu lagi ada festival Narita Gion Festival yang dimana ini banyak banget, ini namanya tuh dashi gitu. Jadi kita akan coba lihat keliling-keliling. Jadi ini bener-bener kayak detail banget kalau kalian perhatiin tuh bener-bener kayak ukiran-ukirannya. Ukiran-ukirannya detail banget dan kalau kalian nanti bakal lihat, jadi si dashi ini akan ditarik gitu pakai tali. Dia menuju jalan dan tadi tuh jalannya bernanjak gitu dan aku penasaran nanti kalau malam tuh keadaannya kayak gimana. Jadi terus tonton. Yang membuat aku kagum, festival ini bukan hanya tentang arak-arakan. Hampir seluruh warga ikut mengambil bagian. Ada yang menarik dashi, ada yang menyiapkan makanan, ada yang menjaga keamanan, bahkan anak-anak pun ikut belajar menjadi bagian dari tradisi ini. Dan mungkin inilah alasan kenapa kami memilih memulai Kansano Tabi dari Narita. Karena sebelum mengenal Jepang lebih jauh, kami ingin mengenal terlebih dahulu orang-orang yang menjaga cerita di dalamnya. Resiko jadi orang pendek kalau nonton pertunjukan, kita harus jinjit. Tapi belum mulai ya? Kita bisa ngeliatin semuanya dari sini. Semua patungnya, gerobaknya, no. Kelihatan dari sini. Betul. Nah, sekarang udah tahu kan ceritanya? Yuk, kita ikut festivalnya. Bukan gitu.
sumpah dia ngambil saweran coy dan bener-bener belok. Nah lihat gak, itu tuh yang ada tali-tali gitu tuh, itu tuh lagi disawer gitu. Tuh dia ngambil sawerannya. Yang lewat tuh dasinya baru 2, aku masih nungguin lagi. Kayaknya masih ada sekitar, tadi kalau nggak salah ada 6 dasi lagi, jadi total ada 8 atau 10 dasi. Jadi aku penasaran banget. Dan aku tuh sebenarnya penasaran banget kalau misalkan udah langit mulai gelap, terus si lampion-lampionnya tuh pada nyala, kayak cantik banget. Ini dia udah mulai nyalain lampu-lampu. Kebayang nggak? Itu dasinya berat banget, tapi turunan. Yang aku suka, festival ini bukan sekedar hiburan, tapi melihat seluruh jalan, rasanya semua ikut hidup. Dan mungkin disitulah letak festival ini sebenarnya. Bukan tentang apa yang kita lihat, tapi tentang orang-orang yang terus menjaganya. Melihat mereka menarik dasi bersama-sama, aku mulai menyadari bahwa tradisi sebesar ini tidak mungkin bertahan hanya karena satu orang, tetapi karena seluruh warga memilih untuk terus menjaganya. Di jalan inilah bukan hanya dasi yang bergerak, tetapi juga tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Perjalanan terbaik memang bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang memilih untuk tetap berjalan bersama. Dan mungkin inilah alasan mengapa perjalanan pertama kami dimulai dari Narita. Karena setiap perjalanan selalu memiliki cerita, dan di balik setiap cerita selalu ada orang-orang yang menjaganya. Narita mengajarkan kami bahwa sebuah tradisi tetap hidup karena orang-orang yang menjaganya. Perjalanan kami masih berlanjut ke sebuah kota di tepi laut, tempat sebuah tradisi masih terus dijaga hingga hari ini. Yuk kita lanjutkan perjalanan ini
bersama.